Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah yang dapat menggetarkan hati orang-orang yang beriman kecuali memanjatkan puji dan syukur ke Dzat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat ketua panitia penyelenggara beserta jajarannya, yang terhormat dewan juri, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang semoga bermanfaat untuk kita semua dengan judul Ridho Ibu. Hadirin yang saya muliakan, orang tua kaya, anak jadi raja atau ratu. Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi pembantu. Itu bukan sebatas slogan atau peribahasa, tapi itu adalah nyata dalam kehidupan ini. Kasih sayang ibu tidak terbatas bagi anaknya. Derita selama 9 bulan dan antara hidup dan mati pada saat melahirkan, tidak ada seorang ibu pun yang bilang kapok atau trauma. Pada saat menggendong bayi yang baru lahir dari rahimnya, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan rasa bahagia. Seketika derita antara hidup dan mati pun hilang tidak terasa. Emas sebesar Jabal Uhud pun tidak berharga dibanding kebahagiaan itu. Hadirin yang saya muliakan, lalu dengan apa kita sebagai anak dapat membalas semua itu? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam firman-Nya surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Sebanyak butir pasir di pantai hartamu, sebanyak bintang di langit berlianmu, tidak akan mampu membalas jasa dan kasih sayang ibu kecuali dengan bakti yang tulus dan sepenuh hati. Dengan berbakti, ridho ibu pun akan menyertai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain, syuktullahu fi syuktil walidain. Keriduan Allah itu terletak pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Surga tunduk bagi orang yang membawa ridho ibu sehingga pintunya terbuka lebar. Neraka yang ganas, takut dan malu sama orang yang membawa ridho ibu sehingga pintunya tertutup terkunci rapat. Sebagai contoh, yang meraih ridho ibu adalah Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Dia adalah sosok pemuda yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Hadirin yang saya muliakan, jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Ali dan Umar radhiyallahu an bahwa akan datang seorang pemuda dari negeri Yaman dengan bercirikan tanda putih di tangannya, dan mintalah doa dan istighfarnya karena doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin yang mempunyai penyakit kulit, yaitu sopak. Dia sangat patuh dan menghormati ibunya yang lumpuh. Tidak ada yang kenal nama dan orangnya, tapi Rasulullah mengenal Uwais adalah pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Pada suatu waktu, Uwais Al-Qarni meminta izin pada ibunya untuk bertemu Rasulullah untuk melepaskannya kerinduannya. Namun Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sedang memimpin perang. Pada kesempatan lain, sang ibu meminta Uwais Al-Qarni untuk mengantarkannya beribadah haji ke Baitullah. Wahai Uwais,
Usia ibu sudah semakin tua, belum tentu ibu bisa dipertemukan lagi di musim haji di tahun mendatang. Ibu ingin kau mengantarkan ibu pergi haji ke Baitullah. Wais Al-Qarni hanya terdiam dan berat untuk mengiyakan permintaan ibunya. Karena kecintaan pada ibunya dan sayang pada ibunya, Wais Al-Qarni membeli seekor anak lembu atau sapi untuk melatih fisiknya. Dengan mengangkat anak lembu naik turun bukit sampai anak lembu beratnya 100 kg. Dan itu dilakukan selama 8 bulan. Hadirin yang saya muliakan, dengan izin Allah, akhirnya Wais Al-Qarni mampu menggendong ibunya beribadah haji ke Baitullah, melaksanakan wukuf di Arafah dan tawaf, dan ia pun memanjatkan doa, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ibuku. Karena bakti yang tulus dan ikhlas membuat namanya terkenal di langit, walaupun di bumi dia bukan siapa-siapa. Pada saat Wais Al-Qarni tutup usia, seluruh kota Yaman geger. Banyak sekali yang datang, orang-orang yang tak dikenal, dan itu bukan penduduk Yaman. Mereka datang hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, dan mereka adalah penduduk langit. Seluruh penduduk Yaman sibuk mencari tahu siapa Wais Al-Qarni, dan kabar wafatnya pun tersebar sampai ke penjuru tanah Arab. Yang mereka tahu adalah pemuda miskin yang kerjanya sehari-hari mengembala domba. Lalu mereka teringat dengan pesan Rasulullah SAW yang mengatakan Wais Al-Qarni adalah pemuda penduduk langit dan doanya makbul. Hadirin yang saya muliakan, jadi dalam kehidupan ini kita tidak boleh gampang menyerah. Optimis dalam langkah bersyukur dan menyadari bahwa kemiskinan bukanlah halangan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi kita, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seladah di pinggir kali, burung camar di pohon loa, yang salah dari kami, yang benar dari yang esa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Hibat Faurus Sya'ban. Waalaikumsalam Ustaz. Kabar bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hibat, pada pertemuan pertama kamu terima tantangan dari Ustadz Imam Wahyudi, betul? Sekarang kamu sampaikan, ya? Iya. Saya tidak akan mengulas isi daripada tantangan kamu, tapi saya akan mengulas performa kamu di panggung. Kamu lengah, udah bagus, tapi ada lengahnya. Cita-cita penceramah? Ya. Iya. Nah, kamu berhadapan langsung dengan Ustadz Imam Wahyudi yang sudah sering naik turun panggung, keluar masuk televisi, nih, ya. Lihat di Nur TV, lihat di TV, sering ada, Indosiar sering ada. Nih, Ustadz Imam Wahyudi. Pertama, saya berani bertaruh omongan atau apa dengan Ustadz Imam Wahyudi. Dia tidak mungkin ceramah seperti kamu. Contoh, kamu terfokus dengan satu titik. Sementara jamaah pada saat di panggung ada di samping kanan, ada samping kiri. Iya kan? Kenapa panggung segitu luas kamu tidak gunakan? Kamu udah bagus padahal. Kamu gunakan, berhadap aja miring sedikit. Ya, assalamualaikum jamaah yang di kanan. Wabarakatuh, kamu balik lagi ke kiri. Di depannya salam awal, kan gampang. Assalamualaikum, enak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kamu kuasain tuh panggung. Makan sendiri buat kamu panggung. Penceramah kayak gitu. Saya favoritin Ustadz Imam Wahyudi kalau ceramah dia bener tertata. Makanya saya setiap kali dia ceramah saya ada. Kenapa? Bukan karena saya favorit ke orangnya. Dia isinya dia ulas bener-bener. Nyawer. Enggak, ogah. Nyawer. Enggak, ogah. Nah, sebenarnya Hibat ini sudah tipe penceramah. Cuman sedikit masih kaku, tinggal pelenturan aja. Ya. Hibat tinggal pelenturan, tinggal perbaikan dan penyempurnaan. Ya, belajar lagi di YouTube banyak kamu. Belajar aja gimana caranya. Kayak yang kamu contoh tuh gampang. Sekarang yang lagi benar-benar Ustadz sejuta umat, Ustadz UAS, Ustadz Agus Somad kan?
Itu kamu contoh, gayanya dia enak kamu di panggung. Terus Ustadz Tile, itu enak gayanya di panggung. Kamu tiru aja nggak apa-apa. Ya, sekali lagi panggung kamu kuasai. Ya, udah itu aja. Untuk semuanya bagus. Mic, terus juga fashion kamu udah bagus. Ya, terima kasih, Hibat. Baik, Hibat thariqatu ta'bir lafzi, ya kalau dalam bahasa Sundanya artikulasi, begitu bahasa Sundanya. Terima kasih Hibat, ternyata kamu menyisipkan kisah Uwais Al-Qarni di pertengahan. Itu yang Ustadz tunggu. Dari awal kamu penataan materinya cukup bagus. Memang waktu yang cukup singkat ini ya seperti itu. Beda dengan ceramah biasa. Kalau ceramah seperti ini memang waktunya hanya singkat 5 menit. Ya, taruhlah 5 menit. Cuman tadi kamu salam penghormatan itu harusnya di awal, nak. Ya, setelah salam amma ba'du, yang saya hormati para dewan juri, ya, kemudian yang lainnya baru masuk kepada puji dan syukur. Puji dan syukur tadi singkat, bagus tuh. Ya, segala puji dan syukur, sholawat dan salam itu aja. Sebetulnya hamdalahnya itu nggak perlu panjang, ya, panjang-panjang. Ya, singkat aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kenapa? Karena lebih terfokus kepada nanti materi, begitu. Ya, kalau Ustaz itu ya melihat isi materi. Satu, kemudian kisah tadi diangkat bagus tuh, Uwais Al-Qarni. Ya, sosok manusia idaman, impian, sampai Nabi berpesan kepada siapa tadi? Umar ibnu Khattab, ya. Padahal Umar kan sahabat Nabi, kalau doanya pasti beliau diterima. Kenapa Nabi berpesan? Nah, ini sahabat Uwais Al-Qarni ini sebetulnya ya orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi mengatakan para malaikat memuji tentang Uwais Al-Qarni. Bagus tuh. Kemudian ya, penguatan dalam berpikir bagus kamu. Ya, biasanya kalau waktu yang cukup singkat ini ya, tektoknya juga seperti yang tadi kamu perform, kamu tampilkan, itu biasanya pola pikir itu kadang-kadang lupa tuh. Ya, pola pikir dalam materi berhenti, tiba-tiba ya lompat kepada materi yang lain. Tapi kamu dari awal, pertengahan sampai akhir ya bagus. Kemudian solusi sudah ada tadi tuh. Ya, solusi. Cuman satu, dampaknya belum. Ya, dampak negatif ya orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, jadi ini materi cukup jangan kamu angkat lagi nih. Kalau nanti misalnya Allah izinkan kamu masuk ya ke depannya, tolong jangan diangkatin lagi. Ya, kami pengen dengar materinya yang masuk akal. Ya, materinya yang bisa diterima, yang bisa merubah ya ibadah kita. Ya, pokoknya materinya umum. Kalau ini kan luar biasa nih. Ya, kamu kena, kita kena semua. Kenapa? Karena memang kita punya orang tua. Terima kasih ya untuk Hibat. Terima kasih Ustaz. Iya, Hibat Paurus Sa'ban, lahir bulan Sa'ban. Iya. Iya, 2-3 hari lagi masuk bulan Sa'ban ya Ustaz ya. Insyaallah. Jadi dari sekian banyak peserta, kira-kira ini yang paling udah oke? Iya, memang kalau saya lihat Ribat ini harusnya udah masuk nominasi Aksi Indosiar nih, masukin. Karena lagi pada seleksi hari ini, saat ini. Jadi poin pertama, segi materi tadi, kalau untuk dakwah khitobah itu beliau lah gurunya. Beliau, jadi tidak ada keraguan lagi buat Hibat, itu sudah bagus materi semua dibawakan tentang orang tua, mobil khusus ibu yang harus kita nomor satukan, kedua orang tua lah. Tapi tadi ada dari Ustadz begini bilang pembawaan penjiwaannya kurang. Memang kalau ke depannya saya lihat lebih bagus nanti ketika masuk babak final ditaruh aja ada penonton berangsa berapa biar mereka bisa adaptasi. Biar bisa adaptasi dengan lawan bicaranya. Karena kalau tadi memang berbenturan waktu, tapi secara ini sudah bagus. Tidak ada yang lupa, kosakatanya bagus, literatur bahasanya sudah bagus. Tinggal memang ada orang yang menyaksikan lawan bicara gitu. Nanti mungkin masukan buat panitia ke depan, buat sahabat-sahabat An-Nur TV ini. Ditaruh aja bangsa 5-6 orang buat penonton biar pada ketawa. Nah, itu saja. Terima kasih buat Hibat, mudah-mudahan jadi dai yang bisa menerangi umat. Amin.
Ya, amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para juri.